Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada atau mendengarkan video kami ini, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, yang mengurus ciptaannya dengan penuh hikmah, menetapkan syariatnya dengan kebijaksanaan dan kesempurnaan. Tiada ilah yang patut kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sekutu baginya. Selawat bering salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, dan kepada orang yang mengikuti sunnah beliau sampai di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada atau mendengarkan video kami ini, terlebih dahulu kami akan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh nenek mama, ahli sejarah, wala muda, kemudian kepada saudara-saudaraku yang mencintai sejarah, khususnya sejarah Minangkabau, yang telah lama terlupakan, yang telah lama tidak kita usik-usik. Mungkin saya di sini terlebih dahulu saya mohon maaf. Maklumlah saya masih muda, umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang. Bak kata orang awak di Minangkabau, ba awai awa je pemuluh kaba, sipatan rundiang panduluan. Salam tertunjuk ke pemirsa, keganti bajawek tangan. Ambonan bukan cadiak pandai, ilmu di Allah tersimpannya. Kok senteng tolonglah bilai, tando penghulu seandiko. Tambilang di balik lansek, tasisik di lambai-lambai, dan bilang sadunan dapek, nan tinggal untuk nan pandai. Akhir kata, dari awal sampai akhir, gawa jukilah sifat kita. Nan jan binaso papan diukia, barilah maaf badanam. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada atau mendengarkan video kami ini, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini banyak sekali masukan-masukan baik dari kawan-kawan maupun dari saudara-saudara kita dari rantau. Banyak yang menanyakan tentang Taufik yang telah lama terlupakan atau sejarahnya simpang siur. Ada yang mengatakan begini dan ada yang mengatakan begitu. Maka dari itu beliau ada yang SMS kepada saya atau yang bertanya, tolong Mak, beri penjelasan kami, beri pencerahan kami tentang Perang Padri. Nah, jadi ini pembahasan kita tentang Perang Padri. Tetapi saya berpikir panjang, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada. Karena membahas Perang Padri ini sangat rumit dan sangat meruncing. Karena apa? Karena ahli sejarah itu banyak yang berbeda. Banyak yang berpendapat lain, kemudian banyak yang mempertahankan apabila ada kepentingan dan beliau membuat buku sesuai dengan kepentingannya. Maka dari itu, untuk menggali sejarah Perang Padri ini, saya atas nama pribadi telah mencoba meneliti dan menelaah sebatas keilmuan saya selama 5 tahun untuk mencari fakta sejarah, dan alhamdulillah pada saat ini baru saya paparkan, baru saya sampaikan
di hadapan pemirsa, tetapi saya namanya manusia biasa, mungkin banyak kekurangan dan banyak kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan maksud saya ini bukan untuk mencari pertentangan, bukan mencari permusuhan, tetapi saya dalam belajar, saya mencintai sejarah dan mencintai adat Minangkabau. Kalau seandainya ada sejarah yang lebih benar daripada saya, yang lebih hak daripada saya, dengan pembuktian-pembuktian sejarah, maka saya siap akan ikut dengan apa yang disampaikan saudara-saudara kita nanti. Tapi dengan alasan kita ilmiahkan secara ilmiah tentang sejarah itu. Baik, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, masalah Perang Padri, kita harus terlebih dahulu menggali lebih dalam ke belakang tentang Perang Padri. Menurut sejarah yang kita pelajari, Perang Padri ini berkisar di tahun 1803 sampai 1821. Itulah perang saudara. Tetapi di tahun 1821 sampai 1837 itu peperangan orang Minangkabau ya terhadap Belanda. Nah, ini perlu dibagi dua tahap ya. Peperangan antara Perang Padri yang dimaksud oleh sejarah-sejarah yang terdengar di manapun, itu Perang Padri itu berkisar antara 1803 sampai 1821. Dan di 1821 terjadilah perang pertama di Minangkabau, masyarakat Minangkabau melawan Belanda di Semawang yang dipimpin oleh Tengku Narejeh. Dan itu insya Allah itu yang dapat saya analisa selama ini. Kemudian 1821 sampai 1837 sampai berikutnya sampai ke Tuan Hutan Busai dari Rokan atau terkenal dengan Himul Rokan, itu adalah peperangan antara Belanda dengan masyarakat Minangkabau. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Tetapi sebelum saya masuk dengan Perang Padri, maka saya harus menggali ke belakang sedikit tentang Perang Padri, yaitu di tahun 1803. Sebab apa? Sebab Perang Padri ini pasti bersangkutan dengan namanya Wahabi. Nah ini, pasti bersangkutan dengan Wahabi. Atau yang dituduh oleh orang-orang Wahabis. Ya, nah maka dari itu sebelumnya saya akan membahas ke belakang sedikit. Tetapi saya bukan mengerti membahas Wahabi tidak, tapi karena saya Perang Padri ini bersangkutan dengan Wahabi. Baik. Kita kembali pada asalnya. Kenapa saya membahas tentang Wahabi? Karena putra-putra terbaik Minangkabau di kala itu ya, yang bernama Haji Miskin, Haji Sumania, Haji Piobang duduk langsung dan melihat dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1803 atau 1218 Hijriah. Di kala itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguasai kota Mekah. Nah, maka dari itu saya membahas sedikit ke belakang karena bersangkutan dengan Wahabi dan tuduhan-tuduhan di ranah Minang sampai-sampai Tuanku Iman Bonjol dituduh Wahabi, orang Padri Wahabi, makanya saya ingin meluruskan sejarah yang demikian. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dan menganalisa dan memikirkan tentang Wahabi, kapan terjadinya penamaan Wahabi? Ya, kapan terjadinya penamaan Wahabi? Dalam sejarah ada beberapa negara ya yang mengklaim nama Wahabi. Yang pertama, negara-negara yang mengklaim yang pertama sekali mengeluarkan isu Wahabi ialah Inggris. Nah, Inggris yang pertama kali mengeluarkan isu Wahabi di India. Dan Inggris membuat firqah tandingan di India dengan nama Ahmadiyah. Karena apa? Karena negara jajahan Inggris ya, seperti negara jajahan Inggris itu udah mulai memahami pemahaman yang
yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan Islam yang hak, untuk menegakkan suatu ilmu agama yang murni kembali kepada asalnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang-orang ini tidak setuju dan merasa khawatir dengan ajaran demikian, maka diisukanlah oleh Inggris yang pertama di India dan bikin ya, tandingan yang namanya Ahmadiyah. Kemudian negara kedua adalah Prancis. Prancis menggulirkan isu Wahabi di Afrika Selatan karena menganggap dia takut, gemetaran dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga di Mesir. Mesir menuduh semua kelompok yang menegakkan dakwah tauhid disebut Wahabi. Nanti akan saya bahas kembali. Ya. Nah, kemudian di Italia juga mengipaskan tuduhan Wahabi di Libya. Coba saudara bayangkan. Kemudian yang terakhir dalam catatan saya ini, Belanda. Nah, ini permasalahannya. Belanda di Indonesia ya menghembuskan fitnah Wahabi sampai-sampai Tuanku Iman Bonjol dan orang-orang Padri ya disebutlah Wahabi dengan tuduhan perang Padrinya dengan Wahabi. Nah, karena bersangkutan dengan Minangkabau, maka saya mengulas ke belakang sedikit tentang isu-isu Wahabi. Kemudian, saya tidak akan membahas panjang tentang ini, saya tidak membahas Wahabi, cuma sepintas untuk pemirsa ketahui. Kemudian, saya ingin mengabarkan kepada saudara-saudaraku, yang mengklaim Wahabi, yang mengklaim tuduhan kepada Wahabi, ya tuduhan yang tidak beralasan, mungkin. Tahukah Anda siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, ini perlu dipelajari ulang. Dan ini sejarah sepakat, ilmu sejarah sepakat ini, nggak ada perbedaan ini. Baik, saya akan nukil yang pertama, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun